Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu di video kali ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Wirimi Eka Putra, SE MSI, dan Ibu Restu Hanin Anissa, SE MAK, selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2, dan teman-teman penonton sekalian yang saya banggakan. Baiklah, pada video kali ini, sebelum saya lanjut ke video, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Irfan Albert Benefit dengan NIM C1C024065. Saya mahasiswa akuntansi Universitas Jambi angkatan 2024. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang perpajakan 2, yaitu materinya perhitungan PPh pasal 21, karyawati, bina tugas, dan upah. Nah, kita langsung aja. Ini bisa teman-teman lihat tarif TER kategori A, TER kategori B, kategori C. Di sini juga ada saya tampilkan tarif umum pasal 17 ayat 1. Untuk PKP 0 sampai 60 juta itu kena pajak 5%. Untuk PKP 60 juta sampai 250 juta itu kena 15%. Dan begitu juga dengan seterusnya. Di sini ada poin-poin penting yang saya catat, yaitu penghasilan bruto itu total pendapatan sebelum dikurangi berbagai pengeluaran. Biaya jabatan itu 5% dari bruto atau dari total bruto, maksimalnya itu 500.000 per bulan atau 6 juta per tahun. Untuk penghasilan neto itu penghasilan bersih hasil dari perhitungan bruto dikurangin biaya jabatan dari berbagai iuran. PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak sesuai tanggungan yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah PKP, penghasilan kena pajak. Hasil dari perhitungan itu dikurangi PTKP. Nah, ini untuk tarif TER-nya ya, bisa teman-teman lihat. Untuk kategori A itu PTKP-nya untuk TK 0 54 juta, dan PTKP TK 1 atau K0 itu dikenakan 58,5 juta. Tarif kategori B begitu juga, PTKP TK2 dan K1 itu kena 63 juta, dan PTKP TK3 dan K2 itu kena 67,5 juta. Begitu juga dengan tarif kategori yang C itu PTKP K3 itu kenanya 72 juta. Di sini saya ada contoh soal. Untuk yang materi kita yang pertama itu adalah karyawati. Saya bacakan soalnya ya. Amelia, seorang karyawati di PT Benefit Jaya, mendapat gaji setiap bulan 13 juta rupiah setiap bulannya. Amelia membayar iuran asuransi kesehatan 50.000 dan asuransi ketenaga kerjaan 100.000 dan iuran pensiun 50.000. Amelia belum menikah dan berstatus TK tidak menikah atau satu tanggungan. Baiklah, di sini kita pertama-tama hitung dulu penerimaan dia berapa selama setahun ya. Gaji dia kan 13 juta, kita kali aja 12, dapatnya 156 juta. Untuk pengurangan biaya dia untuk asuransi dan lain-lain itu, sebelum untuk pengurangan asuransi dan iuran lain-lain, kita masuk ke biaya jabatan dulu. Biaya jabatan kan sudah dibilang tadi 5% dari hasil bruto ya. 5% dikali 156 juta itu melebihi dari 6 juta ya, padahal kan sesuai undang-undang itu maksimalnya 6 juta. Jadi kita bikin di sini pengurangannya 6 juta untuk biaya jabatan. Untuk selanjutnya, untuk iuran asuransi kesehatan itu 50.000 dikali 12 dapat 600.000. Untuk iuran asuransi ketenaga kerjaan 100.000 dikali 12 mendapat 1.200.000. Selanjutnya, iuran pensiun itu kenanya 50.000 dikali 12 menjadi 600.000. Nah, kita kurangin aja total tadi perhitungan bruto dikurangi dengan perhitungan pengurangan biaya lainnya. Dapatlah hasil netonya itu 147.600.000. Nah, tadi kan dia berstatus TK per 1 atau tidak kawin atau tanggungan. PTKP-nya itu kena di 58.500. Jadi kita kurangin aja dengan perhitungan neto tadi. 147.600 dikurang dengan 58.500. Dapatlah untuk PKP dia atau penghasilan kena pajaknya di 89.100.000 rupiah. Nah, tadi kan kita hitung dengan PPh 21 atau setahun untuk progresifnya. Tadi kan sudah dibilang untuk gaji yang di atas 60 juta itu kena pajaknya 15% ya. Nah, kita hitung dulu untuk 5% kali 60 juta itu
3 juta, selanjutnya 15% dikurangi sisanya kan 29.100.000, kita kali aja 15% dikali 29.100.000, dapatlah hasilnya 4.365.000 rupiah. Nah, jadi total PPh dia 7.365.000 untuk 1 tahun. Kita bagi 12 untuk kita mendapatkan per bulannya. Dapatlah hasilnya 613.750 rupiah per bulan. Lanjut ke metode TER atau metode TER efektif. Tadi kan gajinya 13 juta untuk status yang TK 1. Nah, itu dia dikenakan di 5%. Jadi kita kali aja. Jadi Januari sampai November 13 juta dikali 5%. Dapatlah hasilnya 650.000 per bulan. Kita kali 11. Dapatlah hasilnya 7.150.000. Nah, karena tadi total PPh dia setahun itu 7.365.000, kita kurangin dengan 7.150.000. Dapatlah hasilnya 215.000. Jadi di bulan 12 Desember dia harus bayar sebesar 215.000 lagi. Jadi total dia setahun itu sebesar 7.365.000, dan untuk skema perhitungan TER untuk bulan Desember dia dikenanya 215.000. Itu untuk contoh soal yang karyawati. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pindah tugas. Oke, saya bacakan ya. Benefit status belum nikah. Bekerja sebagai pegawai tetap pada kantor pusat PT Lentera di Jakarta, memperoleh gaji sebulan sebesar 7.500.000. Benefit menanggung iuran pensiun dan dibayarkan ke yayasan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp100.000. Sejak 1 Juli 2024, Benefit dipindah tugaskan ke kantor cabang Makassar. Perhitungan PPh pasal 21-nya adalah, kita hitung ya. Untuk perhitungan PPh pasal 21-nya adalah perhitungan berdasarkan pasal 17 ayat 1 huruf A Kantor Pusat Jakarta. Penghasilan sebulannya 7.500.000 dikali 6 bulan. Dapatlah hasilnya 45 juta. Untuk pengurangannya 5% dikali dengan gaji sebulan itu 7.500.000, dapatlah 375.000. Untuk iuran pensiunnya 100.000 dikali 6. Karena selama 6 bulan mendapatkan 600.000. Jadi totalnya sebesar 375. Jadi totalnya 975.000. Kita kurangilah dari 45 juta dikurangi 975.000, dapatlah hasilnya 44.025.000. Nah, untuk penghasilan itu setahunnya itu 12/6 dikali 44, 25.000, dapatlah hasilnya 88.050.000 rupiah. Untuk PTKP-nya, karena dia belum nikah dan belum ada tanggungan, PTKP dia adalah 54 juta. Untuk PKP tahunannya, PPh pasal 1 tahunnya 5% dikali 34 juta 50.000, dapatlah 1.702.500. Untuk yang PPh 21 terutangnya Januari sampai hingga 2024 1.702.500 dikali 6/12, dapatlah hasilnya 851.250. Untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari hingga Juni 2024, 6 dikali 141, 875 rupiah, dapatlah hasilnya 851.250 rupiah. Itu untuk yang dengan PPh pasal 21. Nah, untuk penghasilan itu di Makassarnya itu Juli hingga Desember kan. Kalau tadi kan Januari hingga Juni, sekarang Juli hingga Desember. Gaji dia 7.500.000 dikali 6 dapat 85 juta. Untuk biaya pengurangannya sama kayak tadi 5%. Dikali 7.500 dapatnya 375.000. Untuk iuran pensiunnya dapat 6 dikali 100.000 dapat 600.000. Total biaya pengurangan dia itu sebesar 975.000. Nah, kita kurangin dengan 45 juta, jadi dapatlah hasilnya 44.025.000. Nah, itu untuk penghasilan itu dia di Jakarta dan di Makassar ya. Jadi penghasilan itu di setahun itu 88.050.000. Kita hitung lagi dengan PTKP-nya. PTKP dia karena belum nikah dan tidak ada tanggungan, dapatlah hasilnya 54 juta untuk PTKP dia. Kita kurangi sisanya mendapatkan PKP-nya 34.050.000 rupiah. Untuk PPh pasal 1 tentang setahun 5% dikali 34.050.000 dapat hasilnya 1.702.500. PPh pasal 21 terutang di Jakarta itu sebesar 851.250.000 rupiah. Itu yang untuk yang tadi. Dan untuk yang sekarang PPh pasal 21 terutang di Makassar sebesar 851.250 rupiah. PPh itu kan untuk yang 6 bulan. Untuk PPh pasal sebulan itu kita bagi 6, 851.250 rupiah dibagi 6, dapatlah hasilnya sebulan itu sebesar 141.875 rupiah. Nah, itu untuk contoh soal yang pindah tugas. Masuk ke contoh soal upah.
Soal upah, dengan upah borongan, benefit mengerjakan dekorasi sebuah rumah dengan upah borongan sebesar 950.000, pekerjaan diselesaikan dalam 2 hari. Upah borongannya sehari kan untuk yang sehari kan kita bagi 2, 950.000 dibagi 2 itu dapat 475.000. Upah sehari dia itu di atas 450.000. Jadi kita kurangkan 475.000 dikurang 450.000 itu 25.000. Upah borongan tukang pajak itu 2 kali 25.000 dapat hasil 50.000. Untuk PPh pasal 21-nya 5% dikali 50.000 dapatlah 2.500. Upah harian satuan borongan honorarium yang diterima tenaga harian lepas tetapi dibayarkan secara bulanan. Benefit bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016, benefit hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 250.000. Benefit menikah tapi belum memiliki anak, berarti dia statusnya K0 ya. Untuk upah Januari 2016, 20 kali 250.000 dapat hasilnya 5 juta. Untuk penghasilan itu 12 kali 5 juta itu dapat 60 juta. Untuk PTKP-nya dia kan tadi kawin ya, dapatnya 54 juta. Ditambah karena menikah itu 4.500.000. Jadi PTKP dia itu 58.500.000. Kita kurangi dengan 60 juta tadi. Dapatlah sisanya untuk 1.500.000. Nah, 1.500.000 inilah kita kalikan dengan 5%. Dapat hasilnya 75.000. Itu selama 1 tahun. Kita bagi lagi dengan 12 biar dapatkan PPh pasal per bulan. Pasal 21-nya per bulan. Jadi 75.000 dibagi 12 dapatlah hasilnya 6.250 rupiah. Jadi itulah untuk perhitungan upah. Baiklah, di video kali ini hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata dan saya ucapkan terima kasih karena penonton memberikan kesempatan dan waktunya untuk menonton video saya pada kali ini. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.